Berlatar di masa depan yang mana pada saat itu terjadi perang saudara kedua di Amerika. Perang saudara tersebut diduga akibat perbedaan pendapat antara Amerika Utara dan Selatan, yang mengakibatkan California dan Texas memisahkan diri dan membentuk milisi pasukan Barat, sedangkan Florida membentuk kelompoknya sendiri. Semua kekacauan itu diakibatkan oleh Presiden Amerika yang memaksa menjabat 3 periode. Dari Gedung Putih, sang presiden pun berpidato dan mengatakan akan menghabisi semua pemberontak. Tentu saja hal itu membuat Von Barat menjadi sangat marah dan berniat menghabisi sang presiden. Closer than we have ever been to the so-called Western forces of Texas and California have suffered. Di hari berikutnya, seorang jurnalis bernama Lee Smith dan rekannya yang bernama Joe mendatangi sebuah kerusuhan, yang mana pada saat itu para warga sedang berebut pembagian air bersih oleh pemerintah Amerika Serikat. Lee lalu turun dari mobil dan mencoba memotret kerusuhan tersebut. Di sana ia melihat salah seorang fotografer yang bernama Josie Collins yang secara tak sengaja terpukul oleh seorang polisi. Lee pun bergegas untuk menghampirinya, tapi tak berselang lama terjadi sebuah ledakan yang memakan banyak korban. Beberapa hari setelahnya, Lee tampak sedang mengobrol bersama rekan jurnalisnya yaitu Joe dan Sammy. Lee pun mengatakan kalau dia dan Joe akan pergi ke Washington DC untuk mewawancarai Presiden Amerika, karena selama 14 bulan terakhir tidak ada satupun wawancara terhadap sang presiden. Namun Sammy tak setuju dengan agenda mereka karena sang presiden sangat membenci para jurnalis, bahkan tak segan-segan untuk membunuh mereka. Sammy mengatakan jika mereka tetap ingin pergi ke Washington DC, satu-satunya jalan adalah dengan pergi menuju barat lalu memutar dari Virginia. Keesokan harinya sebelum menempuh perjalanan yang panjang, Lee dikejutkan dengan keberadaan Jesse di dalam mobilnya. Joe kemudian memberitahu kalau kemarin Jesse sempat mengobrol bersama mereka dan menawarkan dirinya untuk ikut ke Washington, sehingga Joe pun bersedia untuk membawanya. Mendengar perkataan Joe, Lee justru tak setuju dan hanya memperbolehkan Jesse untuk ikut sampai ke Carlottesville saja. Whatever happens, she goes no further than Charlotte. Alright, let's go. Setelah itu mereka pun memulai perjalanan panjang menuju DC yang berjarak sekitar 1.300 km. Di sepanjang perjalanan, kita bisa melihat semua kekacauan yang telah terjadi dan penjagaan ketat dari para tentara. Saat mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar, mereka juga melihat para penjara digantung oleh masyarakat sipil separatis dengan tubuh yang penuh dengan luka. How are they? Looters. I'd like to take your picture. Keesokan harinya di sebuah gedung terlihat Lee, Jesse, dan Sammy sedang memotret sebuah adu tembak antara masyarakat sipil separatis dan tentara. Pada saat itu Jesse dan Lee berhasil memotret seluruh kejadian adu tembak hingga salah satu masyarakat sipil separatis itu terkena tembakan peluru. Tak berhenti sampai di situ, masyarakat sipil separatis akhirnya berhasil menguasai gedung dan menangkap para tentara. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Virginia. Mereka melewati kota yang sudah tak ada penghuninya lagi, layaknya sebuah kota mati. Hingga pada akhirnya mereka sampai di zona abu-abu, sebuah kota yang masih damai dan seolah-olah tidak ada perang sama sekali. Joe yang penasaran bertanya pada seorang wanita penjaga toko mengenai perang saudara yang sama sekali tak terjadi di kota tersebut. Padahal di seluruh Amerika sedang terjadi perang saudara yang cukup besar. Wanita itu menjawab kalau masyarakat sipil separatis di kotanya hanya berusaha untuk menghindari perperangan dan meraih perdamaian. We just try to stay out. This place is like everything I'd forgotten.
Pada hari yang sama perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Dan kali ini hanya sekitar 280 km lagi untuk sampai di Washington. Hingga di suatu tempat mereka dikejutkan dengan penemuan mayat seorang tentara yang tergeletak di tengah jalan. Lee pun memotret mayat tersebut, tapi tiba-tiba sebuah tembakan mengarah ke mobil mereka, sehingga Joe bergegas berlindung di balik sebuah mobil. Pada saat itu, Joe secara tak sengaja melihat dua orang tentara yang juga bersembunyi. Tentara itu mengatakan kalau penembak itu merupakan penembak jitu. Kedua tentara itu terus mencari lokasi penembak jitu itu hingga akhirnya berhasil menghabisinya. Setelah penembak jitu itu terbunuh, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, mereka menyadari keberadaan salah satu mobil yang terus mengikuti mereka. Yang ternyata itu adalah rekan kerja mereka yang bernama Tony dan Bohai. Di tengah kencangnya laju mobil, Tony dengan sangat berani mencoba untuk pindah dari mobil Bohai ke mobilnya Lee. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jesse. Dia tanpa ragu berpindah dari mobil Lee dan masuk ke mobil Bohai. Lalu Bohai pun tancap gas dan menghilang dalam sekejap. Tapi secara tiba-tiba, untung saja Lee berhasil membelokkan mobilnya dan selamat dari kecelakaan tersebut. Selang beberapa saat mereka berhasil menemukan mobil Bohai, akan tetapi tidak menemukan Bohai atau Jesse di dalamnya. Yang ternyata Bohai dan Jesse dibawa beberapa tentara menuju sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah tempat pembuangan mayat para separatis. Melihat Jesse dan Bohai yang ditodong senjata, Lee pun mencoba untuk menghampiri mereka, namun Sammy langsung melarangnya. Karena menurutnya, para tentara itu tidak senang jika aktivitas mereka dilihat oleh orang asing. Tapi meskipun begitu, Lee dan Joe serta Tony sama sekali tak peduli dan tetap akan menghampiri tentara-tentara itu. Sesampainya di sana, Joe mencoba menjelaskan kepada tentara itu kalau Bohai dan Jesse adalah rekan jurnalisnya dan mereka hanya kebetulan lewat. Tapi tiba-tiba, setelah penembakan Bohai, keadaan pun menjadi sangat tegang. Joe mencoba untuk menjelaskan kalau mereka adalah para jurnalis di bawah naungan kantor berita bernama Reuters yang sangat menjunjung tinggi negara Amerika. Melihat Bohai yang ditembak mati, Tony pun mulai merasa ketakutan hingga menangis. Lalu seorang tentara menghampirinya dan bertanya mengenai kewarganegaraan Tony. Where are you from? Oh, China. Tony pun tewas setelah mengatakan kalau dia berasal dari Hong Kong. Keadaan pun menjadi sangat kacau hingga sesuatu menyelamatkan mereka. Beruntungnya Sammy datang dan menabrak para tentara itu. Setelah itu mereka bergegas masuk ke mobil, lalu segera pergi menjauh dari area tersebut. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti, yang ternyata Sammy telah terkena tembakan. Sehingga Joe dan Lee bergegas menaruh Sammy di kursi penumpang. Pada malam harinya kita bisa melihat pemandangan yang mengerikan dari pohon-pohon yang terbakar dan menyala di sepanjang perjalanan mereka. Hingga di keesokan harinya mereka sampai di sebuah pangkalan militer. Namun sayangnya, nyawa Sammy sudah tak bisa diselamatkan lagi. Sehingga Sammy pun segera dimakamkan. Setelah Sammy dikubur, Joe memberitahu Lee bahwasanya pasukan barat mulai bergerak menuju Washington DC. Karena pemerintahan dan tentara mulai menyerah terhadap pasukan barat. Hal demikian benar-benar membuat Joe emosi. Karena menurutnya, menyerahnya pemerintah dan tentara akan membuat mereka kehilangan berita. Serta kematian dari Sammy pada akhirnya hanya berakhir sia-sia. Beberapa saat setelahnya, Joe, Lee, dan Jesse mulai mengikuti pasukan barat menuju Washington DC.
Sesampainya di Washington DC, mereka mulai mengambil gambar pada perperangan yang terjadi antara pemerintahan dan pasukan Barat. Pada saat itu perperangan terjadi dengan sangat mengerikan hingga membuat ledakan yang menghancurkan sebagian gedung putih milik presiden. Bahkan pasukan Barat sampai mengerahkan helikopter, tank, dan mortir untuk membantai tentara pemerintah secara habis-habisan. Demi mendapatkan berita yang bagus, mereka tanpa rasa takut mengikuti pasukan Barat yang sedang bertempur. Sesampainya di depan gedung putih, pasukan Barat terus memberikan tekanan dan membuka jalan untuk masuk ke dalam gedung putih. Setelah pasukan Barat berhasil menghancurkan gerbang, mereka semua pun bergerak maju menuju halaman gedung putih. Di tengah perperangan yang terjadi, Jesse terus berusaha memotret. Berbeda dengan Lee yang tampak mengalami sebuah kepanikan. Tidak lama setelah itu, pasukan Barat melihat 3 mobil anti peluru sedang menjemput presiden. Dan ketiga mobil itu mencoba pergi dengan menerobos pasukan Barat. Setelah ketiga mobil itu dihentikan, Lee, Joe, dan Jesse menyadari kalau sang presiden tidak ada di dalam mobil tersebut. Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk bergerak menuju gedung putih. Sementara itu pasukan Barat menembak seluruh orang-orang di dalam mobil dan benar saja ternyata sang presiden sama sekali tak berada di dalam mobil tersebut. Kemudian Lee, Joe, dan Jesse mengikuti pasukan Barat menjelajahi seluruh ruangan di gedung putih. Hingga pada akhirnya mereka menemukan seorang agen rahasia bernama Joy Burder. Can the president be entrusted into your safe care? Joy pun mengatakan bahwasanya pihak pemerintah bersedia untuk membiarkan presiden dibawa oleh pasukan Barat, selama pasukan Barat dapat memenuhi persyaratan yang diajukan. Yang pertama, pasukan Barat harus menjamin keselamatan sang presiden. Dengan kata lain, pasukan Barat harus melakukan penjemputan di wilayah netral, seperti di Greenland atau di Alaska. Mendengar persyaratan itu, pasukan Barat sama sekali tak ingin memenuhinya dan langsung menembaknya. Setelah menembak mati Joy Butler, pasukan Barat pun segera menerobos masuk, sehingga terjadilah tembak-menembak antara pasukan Barat dan agen pemerintah. Di tengah perperangan yang terjadi, kita bisa melihat kalau Jesse yang sebagai jurnalis amatir memiliki pergerakan yang berbeda dibandingkan Lee sebagai jurnalis senior. Jesse dengan keberaniannya bisa mengikuti pergerakan pasukan Barat, alhasil ia bisa mendapatkan foto yang bagus dari perperangan tersebut. Hingga di suatu momen, Jesse hampir tertembak oleh pasukan pemerintah. Beruntungnya Lee berhasil menyelamatkan Jesse, tapi Lee pun harus tewas karena terbunuh saat melindungi Jesse. Meskipun begitu, ia tetap berusaha profesional dan kembali mengejar pasukan Barat yang telah berhasil menemukan sang presiden. Sesampainya di ruangan presiden, pasukan Barat langsung menembak mati sang presiden, dan di waktu yang sama Jesse langsung memotretnya. I need a quote. Don't let him kill me. They'll do. Dan itulah alur dari film Civil War 2024. Menurutmu apa pesan moral yang didapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.